Selamat siang para sahabat semua. Di sini saya akan videokan motor Yamaha NMAX, di mana motor ini punya keluhan bocor pada bagian seal magnetnya, tepatnya di bagian sini, di bagian seal magnet ini. Ini tempat dudukan seal magnetnya, di bagian sini tepatnya. Nah, ini saya coba dulu masuknya seal magnet. Nanti kalau sudah benar-benar pas, baru kita pasang kedudukan seal magnetnya. Ini saya coba dulu, saya paskan dulu. Kalau sudah benar-benar real dan sudah pas, kita pasang ke dudukannya. Karena ini kemarin bocornya itu parah sekali di bagian sini. Saya takut di bagian asnya juga tergerus, soalnya di ruangan bagian blok, maksudnya di bagian magnet ini sampai basah semua, termasuk bagian spoolnya itu sampai kotor sekali, penuh dengan oli mesin, karena mungkin sudah agak lama ini bocornya. Dan yang punya motor mungkin belum mengetahuinya sebelumnya. Ketika oli mesin sudah mulai menetes, baru diketahui sama yang punya motor, terus dibawa ke bengkel saya ini. Ini saya pusatkan dulu ke dudukannya. Pokoknya usahakan di bagian nanti benar-benar sepan, sealnya itu pas dan sepan, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap rapat dan tidaknya bagian seal magnet. Setelah dikira bagian sealnya sudah pas, kita pasang kedudukannya. Setelah terpasang, baru kita lap seperti ini bagian dudukannya, baru nanti kita lem. Kita pakaikan lem tripon atau lem perpak yang lain, terserah para sahabat bisa menggunakan lem yang jenis merek apa, yang penting cocok untuk jenis lem perpak, maksudnya untuk lem perpak motor. Ini sudah pas, ini sudah saya masukkan seperti ini. Kita ratakan dulu, baru nanti kita kasih baut satu persatu bagian bloknya ini. Kita kasih baut dulu. Nanti dalam proses pengencangan bautnya usahakan yang rata, jangan langsung dikencangkan salah satu, pokoknya berputar, jadi diseling atas bawah, terus pokoknya samping-sampingnya pokoknya menyilang, usahakan menyilang. Nanti kalau sudah benar-benar rapat semua, baru kita kencangkan full semuanya, karena kalau sampai miring sedikit saja ini sangat berpengaruh, bisa terjadi bocor lagi di bagian seal magnetnya. Terus setelah selesai, kita pasang bagian spoolnya, kita kasih baut di bagian dudukannya. Setelah kita kasih baut, kita kencangkan rata di bagian dudukan spoolnya ini. Pokoknya tiap mengencangkan bagian blok mesin ataupun dudukan yang seperti ini, usahakan yang rata dulu, baru dikencangkan dulu. Jangan sampai terjadi miring, karena bagian spool ini juga kalau miring bisa menyangkut pada bagian lingkar magnetnya bagian dalam. Selesai kita pasang dudukan spool, kita pasang bagian pulsernya. Ini ada dua bautnya, kanan kiri, kita pasang dulu. Selesai kita pasang bautnya, kita kencangkan pakai kunci T. Jangan sampai miring, jangan sampai terlalu maju dan terlalu mundur, pokoknya diusahakan pas di tengah-tengah dudukan bautnya. Nah, itu kita kencangkan full seperti ini. Selesai, tinggal kita memasang nanti bagian
magnetnya. Ini kita kencangkan full dulu bagian spoolnya, karena posisinya sudah dirasa pas, baru kita kencangkan full yang seperti ini pakai kunci T 8 mili maksudnya. Terus kita kencangkan full. Setelah itu kita pasang bagian magnetnya. Pada bagian lingkar magnet ini usahakan yang bersih, karena ini berpengaruh sama arus listrik yang dihasilkan dari spool. Kalau bagian lingkar magnet bagian dalam ini sampai kotor, biasanya itu berpengaruh terhadap arus yang dihasilkan dari spool ke jalur kiprok, terus disebar ke kelistrikan yang lain, termasuk pengisian terus ke lampu. Setelah selesai kita pasang bagian magnet, kita bersihkan sisa-sisa kotoran yang ada yang menempel di blok bagian dudukan radiator ini. Dudukan radiator atau dudukan water pump. Kita kocor pakai bensin seperti ini. Setelah selesai baru kita semprot pakai angin kompresor biar hasilnya bersih. Selesai kita semprotin, kita mulai pasang. Sebelum kita pasang bagian dudukan radiatornya, kita pasang bagian kipas atau pendingin pada yang menempel di magnet. Ada 3 baut di sini, kita kencangkan dulu. Pokoknya dalam pemasangan usahakan yang bersih dulu. Setelah bersih baru kita lakukan proses pemasangan. Selesai kita pasang, kita kasih bautnya. Ada 4 baut di bagian sini, kita pasang semuanya. Setelah kita tempelkan seperti ini, kita kencangkan pakai impact bisa, pakai kunci 8T juga bisa. Terserah para sahabat memilih menggunakan yang mana. Terus habis itu kita pasang radiatornya. Sebelum pemasangan baut, kita pasang selang-selangnya dulu. Selesai kita tancapkan, baru kita kasih baut seperti ini. Di dalam selang radiatornya itu ada klem, misalkan posisinya itu nanti pas pemasangan, jadi tidak ada istilah bocor di bagian selang radiatornya. Kita kencangkan dulu dudukan radiatornya, maksud saya radiatornya sama dudukannya. Setelah itu kita paskan dulu bagian klem selang bagian bawah ini. Dua-duanya ada klemnya di bagian atas bawah bagian selang radiator. Pokoknya diusahakan pas, kita kembalikan ke bekas dudukan yang sudah membekas di selang itu. Selesai kita pasang, kita masukkan dulu air radiator, kita kasih penuh ini sampai muntah nih, terlalu banyak nih. Terus kita kasih dulu oli mesin, karena ini tadi saya tap oli mesinnya. Karena kalau nggak ditap nanti malah bercampur bensin sama kotoran biasanya. Karena di bagian ruang magnet tadi kita kocor, kita bersihkan pakai bensin. Jadi pas pembersihan usahakan oli dalam kondisi sudah di tap atau sudah dipisahkan dari mesin. Begitu selesai kita pasang,
Jadi posisi kalau oli dipisahkan, setelah itu baru dituang seperti ini, itu otomatis oli terpisah dari kotoran dan bensin yang kita pakai untuk mengacar bagian blok magnet tadi. Nah, itu kita coba nyalakan motornya setelah selesai semuanya. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu sisa-sisa air radiator yang menempel di bagian radiatornya, di bagian luar maksudnya. Nah, itu kita pasang dulu bagian knalpot. Nah, selesai bagian knalpotnya, kita nyalakan. Kita cek bagian air radiatornya, apakah ada gelembung udara yang muncul di bagian radiator. Posisi kita menghidupkan mesin. Setelah dirasa tidak ada gelembung sama sekali di bagian radiatornya, kita kasih penuh di bagian ruang radiator ini, maksudnya di bak bagian radiatornya. Kita kasih penuh, terus kita tutup pakai penutupnya. Usahakan dalam mengencangkan tutupnya ini jangan terlalu full, pokoknya set begitu saja, karena ini rawan pecah biasanya. Nah, itu kita bersihkan sisa-sisanya, kita semprotin pakai angin kompresor seperti ini. Nah, selesai baru kita coba jalan motornya. Kita coba pakai jalan. Nah, selesai masa percobaannya. Nah, itu kita cek kembali bagian radiatornya, apakah ada kebocoran di bagian sisi atas bawah. Terus yang menuju ke mesin, apakah ada kebocoran bagian bawah juga dicek juga. Pokoknya kalau sudah dirasa rapat semuanya, baru kita lanjut pemasangannya. Itu kita tutup bagian radiatornya karena ini sudah selesai dan sudah saya coba, ternyata bagian radiator tidak ada yang bocor, tidak ada gelembung di bagian radiatornya tadi. Ketika kita menyalakan motornya, langsung kita tutup bagian penutup rumah radiatornya. Setelah itu kita pasang bagian bodi-bodinya. Jangan lupa dikasih baut bagian bodi-bodinya. Karena kalau bagian sebelah kanan nggak dilepas, agak mengganggu proses pelepasan dari bagian magnet dan radiatornya, agak tertutup masalahnya. Nah, itu kita pasang bagian bodi yang lain, kita pasangin baut-bautnya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses pergantian sel magnet pada motor Yamaha NMAX yang mengalami bocor di bagian blok magnet dan silnya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.